Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dani dengan NIM 21101033, Program Studi Administrasi Publik kelas karyawan. Yang saya hormati Ibu Riau Sujarwani, SOS MM, selaku dosen mata kuliah Governansi Digital, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk pada materi yang pertama. Kita akan membahas tentang governansi digital, kita akan membahas tentang revolusi teknologi informasi, konsep dan manfaat governansi digital. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Penemuan mesin cetak pertama oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455, penerbitan surat kabar, majalah, dan buku berkembang secara pesat. Penemuan telepon pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell, perkembangan selanjutnya adalah telepon mobile. Ditemukannya radio siaran pada tahun 1920-an, penemuan teknologi televisi pada tahun 1926, penemuan komputer pada tahun 1946, perkembangan selanjutnya dari komputer ialah menghasilkan jaringan dunia melalui internet. Pemicu e-government. Satu, kehadiran globalisasi dengan isu-isu demokratisasi, governance, civil society, transparansi, perdagangan bebas. Yang kedua, cepat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi menyebabkan terciptanya secara cepat data, informasi, dan pengetahuan, dan dapat disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. E-government. E-government adalah suatu mekanisme interaksi baru pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. World Bank Group mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti One, Internet, mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Konsepsi governansi. Yang pertama, definisi konseptual governansi. Suatu manajemen pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Definisi digital. Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua radiks atau bilangan dasar, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on, atau bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit, binary digit. Digitalisasi didefinisikan sebagai pengintegrasian teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan pemerintah atau governansi. Definisi governansi digital. Governansi digital atau dalam konteks tertentu transformasional, government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, kita akan ada juga manfaat governansi digital. Yang pertama, peningkatan efisiensi, kenyamanan serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Yang kedua, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada publik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah. Yang keempat, mengurangi rasa signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder. Yang kelima, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Keenam, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai perubahan. Terus yang ketujuh, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak. Kendala dalam penerapan governansi digital. Belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-government dan sosialisasi bagaimana penyelenggaraan. Walaupun sudah ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan petunjuk pedoman, namun masing-masing pemerintah daerah masih menerjemahkan secara sendiri-sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasional yang tidak jelas dan gamblang. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai atau minim dari segi skill manajerial dalam pengelolaan situs pemerintah daerah sehingga masih banyak pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang ragu menerapkan e-government. Infrastruktur jaringan informasi yang belum memadai, kondisi infrastruktur telekomunikasi, serta akses kualitas, lingkup dan biaya jasa akses. Masih belum meratanya literasi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-gov, kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Tantangan administrasi publik di era digital. Yang pertama, kampanye untuk aplikasi e-government dengan peningkatannya iliterasi. Para perumus kebijakan dan pimpinan organisasi harus bisa mengantisipasi pengaruh buruk dari pemakaian teknologi internet yang kurang produktif. Materi yang kedua,
kita akan membahas mengenai pengertian government dan governance, e-government dan tujuannya, e-governance dan tujuannya, landasan hukum pengembangan e-governance, 4 model dalam e-governance. Yang pertama kita akan membahas government dan governance. Garnier Rockman mengemukakan bahwa konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi atau negara dan pemerintah. Konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai faktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak terlibat juga sangat luas. E-government, electric government merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintah dan pelayanan publik atau masyarakat. Bentuk-bentuk e-government ada 4. Yang pertama, administrasi kependudukan. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, informasi masyarakat. Yang keempat, sistem informasi, website, dan aplikasi mobile. Landasan hukum pengembangan e-government. 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait tahapan dalam membangun e-government, berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, salah satu strategi dalam pengembangan e-government adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistis dan terukur. Tingkatan pengembangan e-government ada 4. Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan sebagai berikut. Tingkatan pertama yaitu persiapan, yaitu meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya menyediakan sarana multipurpose, community center, warnet, SM center, dan lain-lainnya, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Tingkat 2, pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, pembuatan antarmuka, keterhubungan dengan lembaga lain. Tingkat 3 yaitu pemantapan, yaitu meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, mewujudkan smart city, pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Tingkat 4, pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat J2J, J2B, dan J2C yang terintegrasi. Pengembangan e-government. Pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Apa saja 4 tujuan tersebut? Yang pertama, pembentukan jaringan informasi dan interaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional, menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan nasional, internasional. Yang ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Terus yang keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan lembaga daerah. Tujuan e-government. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service pemerintah yang bersih dan transparan. Yang ketiga, membantu perbaikan birokrasi di pemerintahan, perbaikan manajemen waktu, perbaikan manajemen keuangan, serta manajemen pemerintahan secara keseluruhan. Dari kebutuhan jadi sebuah ide yang akan diimplementasikan oleh e-government. Definisi e-governance. Bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berbasiskan teknologi informasi muncul sebagai wujud dari adanya e-government. Bentuk tata kelola terhadap implementasi e-government antara e-government dan e-governance saling berhubungan satu sama lain. Manfaat e-governance yang pertama, meningkatkan kecepatan sesama pemerintah dan tenaga kerja melalui G2J, G2E, G2C, dan G2B berbasis internet dan intranet. Yang kedua, menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana komunikasi dan transportasi. Yang ketiga, mewujudkan layanan transparansi pemerintah, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintah. Yang kelima, mewujudkan demokrasi secara lebih baik. 3 pelaku utama di e-governance. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah sebagai penentu, pemberi kebijakan, dan menjalankan aspirasi masyarakat. Yang kedua, masyarakat, pemantau di dalam jalannya pemerintah, pemberi masukan ke pemerintah. Yang ketiga, kegiatan bisnis, industri, penjualan, pembelian, dan distribusi. Peran pihak swasta dalam e-governance. Sebagai motor penggerak untuk penyediaan tenaga kerja siap pakai
atau sumber daya manusia dalam implementasi teknologi informasi, penyuplai barang yang dibutuhkan di dalam implementasi baik dalam bentuk perangkat keras atau perangkat lunak komputer, membantu di dalam modal melalui investasi yang ditanamkan pada proyek pemerintahan untuk e-government dan e-governance. 4 model e-governance. Yang pertama, government citizen. Government citizen adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Government to citizen memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dan melakukan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. Government citizen ini memiliki tujuan agar lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat. Saat ini government citizen paling banyak ditemui. Contohnya, government to citizen adalah pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi, kelahiran dan akta perkawinan, aplikasi, paspor, lisensi pengarah, layanan imigrasi, layanan kesehatan, yaitu government to employee. Government to employee adalah model e-government yang mengacu pada interaksi antara pemerintah dan pegawai negeri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam pengolahan sumber daya manusia di sektor publik. Contohnya termasuk sistem manajemen pegawai, portal informasi yang menyediakan akses ke data dan layanan seperti pengajuan cuti, tunjangan, dan pelatihan. Model ini mendukung pegawai dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Yang ketiga yaitu government to government. Government to government memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contohnya, konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Yang keempat, government to business. Government to business adalah transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk berinteraksi dengan pemerintah, mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi government to business maupun B2G adalah sistem e-procurement. Contohnya, pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, hukum pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten, merek dagang, dan lain-lain. Secara keseluruhan, keempat model ini saling melengkapi dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan terhubung dengan masyarakat. Kita akan memasuki materi yang ketiga. Di materi ketiga akan membahas mengenai prinsip-prinsip e-government. E-government menurut Indrajit pada tahun 2004 setidaknya ada 3 kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government, yaitu 1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan. Yang kedua, melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. Yang ketiga, memperbaiki mutu kualitas pelayanan. E-government atau pemerintah digital adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Contoh e-government adalah Musrembang, perizinan online, dan layanan pengaduan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar e-government. Yang pertama, fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah. Badan Pelayanan Perizinan terpadu melalui teknologi informasi dan komunikasi yang berupa website perizinan melalui layanan online yang dihadirkan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan perurusan izin tertentu. Dalam website dapat melakukan registrasi online dan sejumlah syarat lainnya dapat dilihat di website. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu dengan e-government memudahkan pelayanan perizinan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan perizinan menjadi lebih mudah dan bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan semua kalangan pun bisa mengakses. Jadi keterbukaan informasi menjadi seluas-luasnya bagi masyarakat. Yang kedua, membangun lingkungan yang kompetitif. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh aparatur negara dalam menjalankan kompetisi pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah pemberian jasa atau layanan harus bersaing dalam usaha berdasarkan kinerja dan harga. Persaingan adalah kekuatan yang fundamental, tidak memberikan pilihan lain yang harus dilakukan oleh organisasi publik selain perbaikan. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak bersifat monopoli tetapi harus bersaing. Masyarakat dapat memilih pelayanan yang disukai oleh sebab itu pelayanan sebaiknya mempunyai alternatif. Kompetisi merupakan salah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Menumbuhkan persaingan sehat sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat. Penguasaan informasi menjadi penting untuk membantu dalam menjalankan kompetisi. Yang ketiga, memberikan penghargaan terhadap inovasi. Penghargaan Mall Pelayanan Publik pada
tahun 2018 sebagai salah satu wujud evolusi mental dalam program Indonesia Melayani. 8 daerah yang mendapat penghargaan Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kota Batam, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Bandung, Kota Tomohon, Kabupaten Karangasem. Penghargaan Innovative Government Award atau IGA oleh Kementerian Dalam Negeri, salah satu daerah yang mendapat penghargaan adalah Kabupaten Sidoarjo dengan inovasi e-procurement Simanies Sidoarjo Maternal dan Neonatal Emergency SMS Gateway. Terus yang keempat, tekankan pada pencapaian efisiensi. Proses kerja berbasis elektronik. Prosedur berorientasi bagian atau satuan kerja beralih ke prosedur berorientasi pelayanan. Banyaknya jalur kontak ke pemerintah atau tatap muka dan kunjungan personal ke kantor-kantor pemerintah berubah ke jalur kontak tunggal dan akses online sehingga kunjungan personal tidak begitu diperlukan. Manajemen sumber daya informasi tingkat bagian atau satuan kerja banyak duplikasi dan pemborosan antar bagian yang berbeda. Beralih ke manajemen sumber daya informasi terintegrasi mengenai standar umum. Elemen sukses pengembangan e-government. Dalam pengembangan e-government terdapat beberapa elemen kunci yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilannya. Salah satunya adalah elemen support, dukungan, kapasitas, dan value atau nilai. Ketiga elemen ini sangat penting dalam menciptakan sistem pemerintahan elektronik yang efektif dan berkelanjutan. Saya akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama, support atau dukungan. Dukungan adalah elemen penting yang mencakup berbagai bentuk dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan e-government. Tanpa dukungan yang kuat, proyek e-government dapat mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan. Elemen support ini mencakup dukungan kepemimpinan, dukungan sumber daya, dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah capacity atau kapasitas. Kapasitas mengacu pada kemampuan pemerintah dan organisasi terkait dalam memanfaatkan dan mengelola teknologi informasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Tanpa kapasitas yang memadai, sistem e-government tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Elemen kapasitas ini mencakup kapasitas infrastruktur, kapasitas teknologi, kapasitas sumber daya manusia, kapasitas pengelolaan proyek, dan kapasitas keamanan data. Yang ketiga yaitu value atau nilai. Nilai dari pengembangan e-government berhubung dengan manfaat yang diperoleh oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Agar pengembangan e-government dapat diterima dan berhasil, harus ada nilai yang jelas dan nyata yang dirasakan oleh pemangku kepentingan. Elemen nilai ini mencakup efisiensi dan penghematan biaya, peningkatan aksesibilitas layanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, inovasi dan pengembangan. Ketiga elemen ini saling terkait dan memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan pengembangan e-government. Dukungan yang kuat dari berbagai pihak adalah fondasi untuk mendorong inisiatif ini. Kapasitas yang mencakup infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang terlatih adalah faktor yang memungkinkan penerapan e-government berjalan dengan baik. Nilai dari e-government harus jelas dan dirasakan oleh semua pihak, baik dalam hal efisiensi, transparansi, aksesibilitas, maupun kualitas layanan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang. Kita akan membahas mengenai materi yang keempat, yaitu peningkatan partisipasi sebagai dampak digital governance. Yang pertama, digital governance. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, penerapan digital governance. Yang keempat, peningkatan partisipasi. Digital governance, prinsip dasar dan hubungan dengan e-government. Digital governance sebagai pengembangan dari e-government pada tahun 1990-an menjadi pergeseran wewenang yang disebut dengan pergeseran paradigma government menjadi governance. Pergeseran ini berupa transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-pemerintah seperti sektor privat, lembaga swadaya, masyarakat maupun masyarakat secara individual, sehingga sektor non-pemerintah semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip dasar governance. Yang pertama, prinsip dasar yang membedakan konsepsi governance atau kepemerintahan dan pola pemerintah yang tradisional atau government, yaitu terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan masyarakat dikurangi dan peranan non-pemerintah atau privat, organisasi non-profit semakin ditingkatkan sehingga banyak sektor yang terlibat dalam proses governance. Penggunaan ICTS dalam proses governance di mana terdapat banyak sektor yang terlibat atau tidak hanya sektor publik, tapi juga sektor privat dan sektor non-pemerintahan. Governance organisasi non-pemerintah atau privat organisasi non-profit terus bertambah dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
secara bersama berkolerasi antar level governance, baik lokal, regional, maupun global. E-governance, penggunaan ICTS pada proses governance atau kepemerintahan. E-government merupakan salah satu konsep dari e-governance karena government merupakan salah satu sektor dari proses governance. Konsep partisipasi, definisi dan jenis partisipasi dalam kebijakan publik. Menurut Sajogyo pada tahun 2001 pada halaman 27 mengemukakan partisipasi adalah definisi partisipasi selalu bersinonim dengan peran serta pengertian partisipasi dapat dimasukkan dalam 3 artian yaitu 1. Masyarakat berpeluang ikut menentukan kebijakan. 2. Adanya peluang ikut melaksanakan pembangunan. 3. Adanya peluang ikut mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan. Definisi partisipasi menurut Tilar pada tahun 2009 pada halaman 287 lebih mengedepankan perencanaan dan pembangunan masyarakat, partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi, di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah atau bottom up dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Pentingnya partisipasi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Kedua harus saling mampu bekerja sama. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan pernah mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri, tetapi sebaliknya, tanpa peran pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan juga terarah. Menurut Raharjo, terdapat 4 jenis partisipasi. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan atau perencanaan pembangunan. Pada tahap ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah atau pengambil keputusan. Contohnya, pemerintah mengadakan musyawarah atau forum konsultasi publik untuk mendiskusikan rencana pembangunan infrastruktur di mana masyarakat dapat memberikan masukan terkait lokasi, kebutuhan, atau jenis pembangunan yang diinginkan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah bentuk partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam tahap implementasi atau pelaksanaan proyek pembangunan yang sudah disepakati masyarakat, tidak hanya memberi masukan tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan baik secara langsung maupun melalui dukungan atau kolaborasi dengan pihak pemerintah. Contohnya, dalam pembangunan jalan desa, masyarakat setempat berpartisipasi dalam proses pengerjaan seperti membantu tenaga kerja, menyediakan material, atau terlibat dalam pengawasan proses pembangunan. Yang ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan menuju pada keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan proyek atau kebijakan pembangunan. Masyarakat berperan aktif dalam mengevaluasi apakah proyek ini dijalankan sesuai dengan rencana dan apakah hasilnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, warga masyarakat berperan dalam melakukan evaluasi terhadap proyek pembangunan fasilitas umum seperti menilai kualitas pembangunan jembatan atau irigasi yang telah selesai dibangun serta memberikan laporan jika ada kekurangan atau masalah yang ditemukan. Yang keempat, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil bangunan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan atau mengelola hasil dari proyek pembangunan yang telah selesai. Pada tahap ini, masyarakat ikut berperan dalam memastikan bahwa hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka. Contohnya, setelah pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, masyarakat di daerah berperan aktif dalam merawat fasilitas tersebut agar tetap berfungsi dengan baik serta memanfaatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Keempat jenis partisipasi menurut Raharjo ini menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan, dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan memungkinkan masyarakat memberikan masukan mengenai kebijakan yang akan diterapkan. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pekerjaan fisik pembangunan. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi keberhasilan proyek pembangunan. Terakhir, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan berkelanjutan oleh masyarakat. Keempat jenis partisipasi ini sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penerapan digital governance di sektor publik dan non-pemerintah. Di sektor publik, pemerintah membuat aplikasi e-plan, e-musrembang, dan e-lapor, dan sebagainya. Di sektor privat, Halodoc, Gojek, penggunaan ICT di rumah sakit swasta, dan marketplace di Facebook. Masyarakat sebagai
user dan juga masyarakat bisa mengelola website, memasarkan produk di dunia maya seperti halnya yang terdapat di kampung Seber Patehan Keraton. Pemanfaatan digital governance. Yang pertama, pada bidang tata kelola pemerintahan. Bidang tata kelola pemerintahan merujuk pada cara-cara di mana pemerintah mengelola atau mengatur sumber daya, layanan, dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, bidang ekonomi. Bidang ekonomi merujuk pada studi dan pengelolaan sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat atau negara. Ini mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan dengan perekonomian, baik pada skala mikro atau individu atau perusahaan, maupun makro atau nasional atau global. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Bidang pendidikan merujuk pada semua aspek yang terkait dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Ini mencakup berbagai institusi, kebijakan, dan praktik yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada individu atau kelompok. Pemanfaatan digital governance di bidang pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Yang keempat yaitu bidang kesehatan. Bidang kesehatan merujuk pada semua aspek yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan, dan pengelolaan kesehatan individu dan masyarakat. Ini mencakup berbagai layanan, kebijakan, penelitian, dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit. Pemanfaatan digital governance di bidang kesehatan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kesehatan. Yang pertama, masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau kritik kepada pemerintah. Masyarakat semakin banyak yang mengurus perizinan usaha, masyarakat dapat mengontrol dan atau melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Yang kelima, masyarakat bisa menyampaikan kebutuhan untuk program pembangunan di daerahnya. Yang keenam, masyarakat bisa memasarkan produknya melalui media sosial sebagai bentuk partisipasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi. Yang ketujuh, masyarakat memiliki pengetahuan terkait informasi-informasi terkini yang di-share oleh pemerintah di website atau sosial media. Yang kedelapan, masyarakat tahu terkait kinerja pemerintah. Kita akan masuk pada materi yang kelima, akan berbicara mengenai inovasi dan governansi digital. Inovasi dan governansi digital merupakan dua aspek penting dalam pengembangan teknologi dan kebijakan publik saat ini. Keduanya saling terkait dan dapat memengaruhi efektivitas layanan publik, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Revolusi industri merujuk pada periode perubahan besar dalam cara produksi dan kehidupan sosial yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18 dan menyebar ke seluruh dunia. Terdapat beberapa tahap dalam revolusi ini. Yang pertama, pada tahun 1800-an, pada saat itu ditemukan mesin air dan juga uap yang membantu pekerja. Dengan ditemukannya mesin tersebut, maka jumlah produksi bisa semakin ditingkatkan dan ini bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan bagi pengelola industri. Ini merupakan sebuah batu loncatan pertama bagi dunia industri di mana semua menggunakan mesin dan juga menggunakan alat bantu untuk bisa semakin memperbanyak dan juga meningkatkan produktivitas yang dimilikinya. Yang kedua, di awal abad 20, dengan adanya mesin air dan uap, maka muncullah energi baru, yaitu energi listrik, di mana energi listrik ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Sekarang kita kenal dengan penerangan, tapi pada waktu itu listrik masih digunakan untuk mengelola sebagai sumber energi yang digunakan di dalam dunia industri, baik itu transportasi maupun manufaktur. Yang ketiga, akhir abad 20, muncullah pengembangan perangkat lunak komputer dan internet. Diketahui bahwa tahun 40-an, komputer itu sudah mulai digaungkan, sudah mulai dirancang, dan internet belum dijamah dan baru terkenal pada tahun 2000-an. Akhir tahun 90-an, tapi banyak yang belum begitu mengerti karena memang masih mahal sekali pada tahun 2000-an. Tetapi pada tahun 2002 sampai 2004, internet sudah mulai digunakan. Google yang pertama kali merilis mesin pencariannya. Yang keempat yaitu pada abad 21. Pada abad 4.0 Internet of Things, Artificial Intelligence, Open Data, e-government, Smart Government, semua sudah dikonek dengan internet. Jam tangan, kacamata, TV, printer, wireless, kemudian artificial intelligence, di mana ada program software atau perangkat lunak yang bisa beroperasi sendiri, bahkan tingkat kepintarannya bisa setara dengan manusia. Kemudian open data, big data, keterbukaan data, dan mendata yang besar yang bisa dikelola, dan itu menjadi salah satu manifestasi penting bagi dunia swasta. Demikian juga pabrik. Kemudian penerapan e-government, smart government mulai mengarah ke kota-kota yaitu smart city, di mana dalam kota-kota itu semua komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi dan mempermudah di dalam pengawasan dan kegiatan keseharian pemerintah.
Tuntutan masyarakat itu sebenarnya adalah berbicara tentang tanggapan pelayanan publik yang berkaitan dengan publik atau luas sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan harus serba cepat. Artinya, masyarakat hanya butuh kalau ingin mengakses pelayanan dilayani dengan cepat. Yang kedua, aksesibilitas pelayanan. Artinya, aksesibilitas pelayanan mudah diakses dengan menggunakan media, apapun baik itu handphone atau bahkan aksesibilitas itu bukan hanya tempat yang rumit untuk diakses. Jadi ketika masuk, sudah mudah dan sudah mengerti tahap-tahap atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar memperoleh pelayanan atau mendapatkan pelayanan dari instansi yang dimaksud. Yang ketiga, biaya mendapatkan pelayanan. Artinya, masyarakat dalam hal biaya itu kalau bisa minim atau bahkan gratis sama sekali, karena memang prinsip masyarakat berpandang sudah membayar pajak dan pajak harus dibayarkan secara tepat dan juga rutin. Yang keempat, transparansi informasi publik. Artinya, jika kita melihat di transparansi informasi publik itu, akan ada transformasi pemerintahan vital yang bertujuan untuk digital reform ataupun juga fokus pendaftaran digital. Ini adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan jaminan. Pemerintah perlu inovasi berbasis digital karena kita mengikuti kebutuhan masyarakat. Esensi dan administrasi negara adalah kita bisa pelayanan bagi masyarakat. Inovasi adalah kegiatan mengadopsi dan melakukan asimilasi dalam berbagai bidang guna menghasilkan modifikasi produk baru, pengembangan proses produksi, pembenahan sistem manajemen dan layanan dan pasar, digital governance, konsep smart city, dan konsep serupa lainnya seperti intelligent city as virtual cities, knowledge based cities, digital cities merupakan hasil karya dari pengaruh pesatnya dunia digital di pemerintahan. Spektrum layanan pemerintahan melalui inovasi ada irreducible service atau manusia membuat dan melakukan pelayanan di waktu yang tepat dan tempat yang sama, hybrid service atau inovasi memanfaatkan alat elektronik dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan, atau automate service, inovasi layanan elektronik yang telah terkodifikasi digitalisasi. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan untuk menciptakan ini adalah dengan konsep e-government, open government, dan smart government. Konsep pemerintahan digital atau penyederhanaan praktik pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh misalnya government operation atau kegiatan yang dilakukan dengan internal pemerintah. Lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet. Ada juga online service atau pemerintah menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait, baik masyarakat maupun pelaku bisnis. Bentuk inovasi kepemerintahan digital smart mobility tidak perlu mengeluarkan atau tidak perlu adanya kunjungan kerja dan lain sebagainya. Smart people, smart living, artinya memanfaatkan teknologi untuk bisa hidup. Smart economy, smart environment, dan smart government, atau menyediakan permintaan atau menyediakan apapun yang dibutuhkan masyarakat, kita bisa menampung dan menyaring. Smart yang menangani pelayanan publik dalam 6 dimensi. Konsep smart city dengan berpijak pada e-government. Prinsip dasarnya adalah efektivitas, efisiensi, transparansi, kolaborasi, dan komunikasi. Yang mana kelima hal ini dicoba dituangkan ke dalam inovasi agar public trust, easy of doing, dan daya saing semakin meningkat. Open government sebagai transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan dan kebutuhan. Pendekatan open government ada 4, yaitu penyedia informasi, konsultasi, keterlibatan aktif, dan co-production. Kita akan masuk pada materi yang 6. Kita akan membahas mengenai konsep smart city, inovasi pelayanan publik, dan penerapan AI dalam konsep smart city. Menurut Wasbon, smart city didefinisikan sebagai pengguna teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota, seperti administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, real estate, transportasi, dan keperluan kota lainnya, di mana penggunaan keseluruhannya harus dilakukan secara cerdas, saling berhubungan, dan efisien. Kota-kota yang disebut smart city pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian masalah di kotanya, yang kemudian sukses meningkatkan performa kotanya. Pembangunan kota-kota menuju smart city diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial pada masalah-masalah prioritas. Teknologi diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Yang kedua, dimensi sumber daya manusia diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan penggunaan ke modal sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan.
Yang ketiga, dimensi institusional. Diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan di mana terbentuk hubungan antar lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Elemen utama dalam model, modal, aset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik, lingkungan, dan level dari penerapan Smart City terbagi dalam 6 level. Antaranya, level 0 merupakan level awal dari pengimplementasian konsep Smart City. Level ini ditandai dengan masih kota biasa, namun terdapat potensi menjadi Smart City. Level 1 merupakan level memulainya suatu kota atau daerah secara menyeluruh di dunia kota. Rod. Pertama, di mana ditandai dengan kota mulai dengan konsep Metropolitan Area Open Information, di mana kota dan data dan informasi yang telah memiliki proses keamanan yang baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai kepentingan yang ada di dalam data dan informasi. Level kelima merupakan integrasi yang baik di dalam maupun antar kota sebagai kombinasi level 2 AI dalam konsep Smart City. Penerapan AI dalam konsep Smart City memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek pengelolaan kota. Seperti yang pertama, transportasi cerdas atau smart mobility. AI membantu dalam mengolah sistem transportasi dengan menggunakan sensor dan analis data untuk mengatur lalu lintas secara real time. Ini bisa mengurangi transportasi publik. Yang kedua, pengolahan energi dan sumber daya. AI digunakan untuk mengelola energi secara lebih efisien melalui sistem smart grids yang dapat mengatur distribusi listrik berdasarkan kebutuhan dan prediksi penggunaan. Yang ketiga, sistem keamanan pengenalan wajah dan analisis perilaku memungkinkan pemantauan kota untuk mendeteksi ancaman lebih cepat dan mengambil tindakan yang lebih responsif. Yang keempat, pelayanan publik dan kesehatan. AI memungkinkan pemerintah menyediakan pelayanan yang lebih cepat dan efisien, misalnya dalam pengolahan data, kesehatan, pengelolaan rumah sakit, atau penyelesaian administrasi publik. Dalam konteks yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data, pemerintah dapat menggunakan AI untuk menganalisis data besar atau big data dalam membuat kebijakan publik yang lebih akurat dan lebih efektif. Yang kedua, otomatisasi proses administrasi. AI bisa digunakan untuk mengotomatisasi dan pelaporan. Yang ketiga, efisiensi pengelolaan keuangan. AI dapat digunakan dalam analisis anggaran dan memonitor pengeluaran negara untuk memastikan penggunaan dana yang lebih efisien dan transparan. Yang keempat, peningkatan akses layanan untuk warga. Sistem berbasis AI seperti chatbot atau asisten virtual dapat membantu warga dalam mengakses layanan pemerintah lebih mudah dan cepat. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Smart City dan AI di pemerintah antara lain, yang pertama, keamanan data dan data dalam jumlah besar yang bisa menimbulkan masalah privasi jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, infrastruktur dan biaya. Membangun infrastruktur yang mendukung Smart City dan AI memerlukan investasi besar dan pemeliharaan yang terus-menerus. Yang ketiga, kesenjangan digital. Terkadang ada ketimpangan dalam akses teknologi antara wilayah yang lebih maju dengan yang kurang berkembang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam implementasi Smart City. Memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung implementasi AI dengan cara yang aman, adil, dan transparansi. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi. Perusahaan teknologi harus berinovasi untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, eksekusi kebijakan teknologi. Smart City dengan penerapan AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi layanan publik, tetapi implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat tantangan terkait privasi, infrastruktur, dan ketimpangan digital. Untuk mencapai tujuan ini, kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting, serta kebutuhan untuk terus mengedukasi ini. Kita akan masuk pada materi yang ketujuh. Yang pertama, digital governance dan corruption. Yang kedua, kolaboratif e-demokrasi, kolaborasi cegah, mendefinisikan e-governance sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sektor publik dengan tujuan meningkatkan informasi dan pemberian layanan, mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan membuat perbedaan utamanya dan e-government berada pada partisipasi efektif warga. Kolaboratif demokrasi dan teknologi digital untuk memfasilitasi partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi secara kolaboratif, integrasian teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan aplikasi digital dalam kegiatan politik dan tata kelola pemerintahan. Kolaboratif
menambahkan unsur kerja sama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan ruang untuk dialog. Pengambilan berikut adalah beberapa aspek penting dalam kooperatif demokrasi. Yang pertama itu kan warga negara untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Contoh konkretnya adalah platform e-voting, forum diskusi online, atau konsultasi publik yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan atau pendapat terkait kebijakan atau undang-undang yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu transparansi dan aksesibilitas. Melalui teknologi, informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah menjadi lebih transparan dan mudah diakses oleh publik. Ini menciptakan akuntabilitas yang lebih besar dalam pemerintahan, di mana warga negara dapat mengetahui dan memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Yang ketiga, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kolaboratif demokrasi mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam dialog yang konstruktif. Pemerintah bisa menggunakan platform digital untuk berkolaborasi dengan masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Yang keempat, penyelesaian masalah bersama. Dalam demokrasi yang kolaboratif, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai agen yang terlibat dalam penyelesaian masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan. Penggunaan platform digital seperti crowdsourcing atau konsultasi publik memungkinkan solusi yang lebih kreatif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Yang kelima, keputusan yang lebih terinformasi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui teknologi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik karena berbasis pada data yang lebih banyak dan beragam. Pemerintah dapat memanfaatkan data dan umpan balik dari warga negara untuk merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Yang keenam, mengurangi ketimpangan partisipasi. E-demokrasi yang kolaboratif berpotensi mengurangi ketimpangan dalam partisipasi politik, memberi kesempatan yang lebih besar kepada kelompok marginal atau yang biasa terpinggirkan dalam proses politik konvensional untuk terlibat. Dengan adanya kolaboratif e-demokrasi, diharapkan demokrasi bisa menjadi lebih inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk menjadi lebih terlibat dalam pembuatan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemerintah digital e-governance harus memberikan layanan pemerintah yang tidak hanya cocok dalam paradigma read-only dari interaksi antara warga, pejabat, pemerintah, dan sumber-sumber pemerintah informasi, tetapi untuk memungkinkan paradigma yang mencapai lebih interaktif, berorientasi, proses diseminasi, dan melihat informasi dari pemerintahan. Pemerintahan digital atau e-governance harus memberikan layanan pemerintahan yang tidak hanya cocok dalam paradigma read only dari interaksi antara warga, pejabat, pemerintah, dan sumber-sumber pemerintah informasi, tetapi untuk memungkinkan paradigma yang mencapai lebih interaktif, berorientasi, proses diseminasi, dan melihat informasi dari pemerintah. Proses interaktif inilah yang diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Kolaborasi cegah korupsi. Tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menjadi koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi. 4 kementerian yang ditunjuk sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan. With its collaboration. Yang pertama, improvement of professionalism and modernization of goods and service procurements. Yang kedua, integration of electronic batch planning and budgeting system. KPK Corner. Apa sih KPK Corner? KPK Corner adalah salah satu program atau inisiatif yang biasa digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK Corner dapat berupa ruang atau area yang disediakan di berbagai tempat seperti kantor, sekolah, kampus, atau bahkan ruang publik dengan tujuan memberikan informasi tentang pentingnya pencegahan korupsi dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam upaya tersebut. Manfaat dari KPK Corner adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi. Manfaatnya, KPK Corner menjadi sarana yang lebih efektif untuk mendidik masyarakat tentang dampak buruk korupsi, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan adanya informasi yang mudah diakses, di ruang ini masyarakat bisa lebih sadar tentang betapa merugikannya tindakan korupsi terhadap negara dan rakyat. Fungsi utamanya adalah memberikan edukasi dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi dan dampak negatifnya bagi pembangunan bangsa. Yang kedua, menjadi sarana edukasi dan penyuluhan. Manfaatnya, KPK Corner menyediakan berbagai materi edukasi mengenai berbagai bentuk tindak pidana korupsi, cara-cara pencegahan serta prosedur melaporkan tindak pidana korupsi. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.
Fungsinya, fungsi edukasi yang disampaikan melalui berbagai media atau seperti brosur, poster, video, dan lain-lain, berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara yang masyarakat tentang cara-cara yang sah dan efektif untuk menghindari dan melawan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengajak masyarakat terlibat dalam pemberantasan korupsi. Manfaatnya, KPK Corner juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi, misalnya melalui saluran pelaporan yang disediakan atau dengan mengikuti program-program yang dijalankan KPK. Fungsinya, fungsi lainnya adalah untuk mengajak masyarakat lebih aktif dalam menjalankan prinsip-prinsip anti korupsi, misalnya dengan mendorong mereka untuk melaporkan dugaan korupsi, berpartisipasi dalam kampanye anti korupsi, atau mendukung kebijakan yang akuntabel. Yang keempat, memperkuat budaya integrasi dan transparansi. Manfaatnya, KPK Corner dapat menjadi tempat yang mendukung pembentukan budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas di masyarakat. Dengan seringnya masyarakat dihadapkan pada materi terkait pemberantasan korupsi, mereka akan lebih peka dan lebih cenderung menolak segala bentuk tindak korupsi. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan, baik di kalangan aparatur negara maupun masyarakat umum. Yang kelima, mendorong komunikasi dan dialog. Manfaatnya, KPK Corner juga berfungsi sebagai ruang untuk diskusi dan dialog terbuka mengenai isu-isu pemberantasan korupsi. Masyarakat bisa mendapatkan penjelasan langsung dari pihak KPK mengenai berbagai inisiatif pemberantasan korupsi dan juga bisa menyampaikan pertanyaan dan atau kekhawatiran mereka. Fungsinya, menyediakan forum komunikasi yang dapat mempertemukan masyarakat dengan pihak KPK atau pihak berwenang lainnya untuk memperdalam pemahaman dan mencari solusi atas masalah yang ada. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK. Manfaatnya, dengan adanya KPK Corner yang tersebar di berbagai lokasi, masyarakat bisa merasa lebih dekat dengan KPK, mengakses informasi dengan mudah, dan memiliki saluran untuk berinteraksi. Ini pada gilirannya bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga yang serius dalam memberantas korupsi. Fungsi ini adalah untuk menunjukkan komitmen KPK dalam memberikan informasi yang transparan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. KPK Corner memiliki manfaat yang sangat besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan edukasi tentang bahaya korupsi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas dan transparansi di berbagai sektor kehidupan. Fungsi utama dari KPK Corner adalah untuk memperkuat kesadaran publik, membangun budaya anti korupsi, serta mempermudah akses informasi dan pelaporan terkait tindak pidana korupsi. Dengan keberadaan KPK Corner di berbagai tempat diharapkan pemberantasan korupsi dapat lebih melibatkan masyarakat secara langsung dan lebih efektif. Kita akan masuk pada materi yang ke-8. Kita akan membahas kaitan governansi digital dengan swasta serta keuntungan dan kelemahannya. Kaitan antara governansi digital dan pihak swasta sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan berbasis teknologi. Governansi digital mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu mengelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pihak swasta dapat berperan sebagai penyedia teknologi infrastruktur serta layanan yang mendukung transformasi digital dalam pemerintahan. Beberapa bentuk keterkaitan antara governansi digital dan pihak swasta antara lain. Yang pertama, penyedia teknologi dan infrastruktur. Pihak swasta sering menjadi penyedia perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, dan infrastruktur digital yang diperlukan oleh pemerintah untuk membangun dan mengelola sistem informasi publik seperti sistem e-government atau platform digital untuk pelayanan publik. Yang kedua, pengembangan solusi inovatif. Perusahaan swasta juga berperan dalam menyediakan solusi teknologi yang inovatif seperti kecerdasan buatan, AI, big data, dan blockchain yang dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang ketiga, kemitraan publik. Pemerintah seringkali menggandeng sektor swasta dalam proyek transformasi digital melalui model kemitraan publik swasta atau public-private partnership. Dalam hal ini, pihak swasta membantu dalam pendanaan pengembangan dan implementasi sistem digital yang dibutuhkan pemerintah. Yang keempat, efisiensi dan biaya. Pihak swasta seringkali lebih efisien dalam mengelola teknologi dan sumber daya yang diperlukan, sehingga pemerintah dapat mengurangi biaya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem digital yang kompleks. Secara keseluruhan, keterlibatan pihak swasta dalam governansi digital memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi terkini dan memastikan implementasi layanan publik yang lebih efisien dan transparan dan mudah diakses.
Dalam konteks governansi digital, keterlibatan pihak swasta membawa keuntungan dan tantangan yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kelemahan terkait hubungan antara governansi digital dan sektor swasta. Keuntungan yang pertama, inovasi teknologi. Pihak swasta, terutama perusahaan teknologi, memiliki kapasitas untuk menghasilkan solusi inovatif yang memperkenalkan teknologi baru yang dapat mempercepat transformasi digital dalam pemerintahan. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, big data, dan blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisien. Yang kedua, efisien dan keahlian. Sektor swasta sering memiliki keahlian khusus dan pengalaman dalam mengolah infrastruktur digital yang memungkinkan pemerintah untuk menghemat waktu dan sumber daya. Hal ini membantu pemerintah untuk fokus pada kebijakan dan regulasi, sementara pihak swasta menangani aspek teknis. Yang ketiga, penyediaan infrastruktur. Pihak swasta memiliki kapasitas untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang diperlukan, seperti server, jaringan, dan sistem cloud. Infrastruktur ini memungkinkan pemerintah untuk menjalankan sistem digital dibandingkan dengan membangun sendiri. Yang keempat, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Swasta seringkali dapat mengolah sumber daya lebih efisien daripada sektor publik, yang dapat mengarah pada pengurangan biaya operasional dalam jangka panjang, baik dalam pengembangan maupun pemeliharaan sistem digital. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelemahannya. Yang pertama yaitu ketergantungan pada pihak swasta. Ketergantungan yang terlalu besar pada pihak swasta untuk teknologi dan infrastruktur dapat membuat pemerintah kehilangan kontrol atas sistem digital yang digunakan. Jika ada masalah teknis atau kebijakan yang tidak sesuai, hal ini dapat menghambat kelancaran layanan publik. Yang kedua, risiko keamanan dan privasi data. Pengolahan data pribadi oleh pihak swasta dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan. Pihak swasta mungkin tidak selalu memiliki kepedulian yang sama terhadap perlindungan data sensitif seperti yang diharapkan oleh pemerintah atau masyarakat. Yang ketiga, ketimpangan akses. Pihak swasta dengan tujuan untuk meraih keuntungan mungkin lebih tertarik untuk berfokus pada proyek yang menguntungkan dan dapat mengabaikan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hal ini berisiko menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap layanan digital bagi berbagi lapisan masyarakat. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Terkadang, perusahaan swasta tidak memiliki tingkat transparansi yang tinggi dalam operasional mereka, yang dapat menimbulkan masalah dalam pengawasan dan akuntabilitas publik. Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang ketat untuk mengawasi kegiatan pihak swasta yang terlibat dalam governansi digital. Menurut saya, kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta dalam konteks governansi digital adalah langkah yang sangat penting untuk mempercepat transformasi digital. Asalkan ada pengaturan yang jelas dan regulasi yang ketat, keuntungan dari inovasi dan efisiensi yang dibawa oleh pihak swasta dapat sangat bermanfaat bagi pembangunan sistem digital pemerintah yang lebih responsif dan efisien. Namun, tantangan utama adalah menjaga agar kerjasama ini tetap berpihak pada kepentingan publik dan mencegah potensi risiko seperti ketergantungan berlebihan, masalah privasi, dan ketimpangan digital. Penting bagi pemerintah untuk memiliki regulasi yang ketat terkait pengolahan data, pengawasan atas teknologi yang digunakan untuk memastikan bahwa pihak swasta tetap bertanggung jawab dan mendukung kepentingan umum bukan hanya keuntungan semata. Baik, itu saja hasil presentasi saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini. Selamat malam, terima kasih.